Halo, ketemu lagi dengan saya Reza Arcadia. Untuk episode kali ini saya akan membahas tentang teknik whip shading. Apakah itu? Mari kita lihat. Check it out. Whip shading itu adalah teknik mengarsir untuk membuat pola dot product atau bahasa enaknya titik-titik. Jadi kalau kalian melihat gambar tato yang shadingnya dia titik-titik atau pointillist, tapi dia bisa halus, bisa apa ya? Bisa titiknya tuh bisa sejajar, bisa halus dan bisa membentuk sebuah pola. Nah, itu memakai teknik whip shading. Gambar pointillist itu sudah mulai dikenal di Indonesia itu udah dari tahun 2010-an lah ya. Itu dulu ada yang seniman tato Indonesia yang terkenal dengan pointillistnya, dot worknya tahun 2010-an kalau nggak salah, itu namanya Ade Tameda. Dia udah nggak cuma di Indonesia, dia udah dikenal di seluruh dunia malah ya. Dia udah mengikuti event-event di luar dan mulai dikenal, sering masuk majalah dan mulai booming sekitar 2 tahun 3 tahun ini. Nah, yang membedakan pointillist zaman dulu itu benar-benar membuatnya itu titiknya dibuat satu-satu kalau zaman dulu. Tapi makanya saya bilang dengan berkembangnya zaman itu mulai banyak style-style tato baru. Salah satunya pointillist ini berkembang dan akhirnya mereka keluarlah teknik whip shading gitu. Jadi shadingnya tidak dibuat satu-satu tapi ada tekniknya sehingga membuat arsirnya itu langsung banyak tapi dengan pola yang bagus, yang sejajar. Nah, ini saya sekalian tunjukkan videonya ya. Nah, untuk membuat tato whip shading ini yang diperlukan memang mesinnya ya. Mesinnya itu mesin khusus, bukan berarti khusus untuk whip shading, tapi setelannya kalian memang harus mencari mesin tato yang pukulannya sangat panjang. Jadi yang benar sangat panjang ya kan? Terus kebanyakan sih yang kalau pukulan yang panjang itu rotari, makanya banyak yang memakai rotari, tapi tidak menutup kemungkinan coil juga bisa, tapi harus benar-benar dibikin struknya panjang dan kontak skrunya itu emang dikendorkan biar dia lebih panjang dan pukulannya tidak terlalu keras. Tapi yang saat ini yang mendukung itu adalah rotari, karena pukulannya rotari kan panjang sekali ya. Terus jarum yang digunakan untuk bikin shading itu mulai 1 RL
sampai 5 lah. Kalau lebih dari 5 kayaknya sudah terlalu besar, itu kurang bagus. 5 pun aku rasa juga udah jarang yang pakai karena udah cukup besar. Jadi yang layak itu tuh yang sekitar 1 sampai 3 lah. 3 lah itu udah cukup layak untuk membuat pola tato whip shading. Nah, Jarum memakai sebenarnya nggak cuma RL lah, nggak cuma round liner. Ada beberapa sekarang yang akhirnya berkembang lagi. Dia membuat tato seperti itu tapi dengan memakai jarum magnum, tapi masih belum terlihat banget ciri khasnya ya. Jadi yang terlihat banget ciri khasnya tuh yang memakai jarum round liner, jadi polanya bentuk bagus itu. Nah, setelah jarumnya memakai yang kecil, pukulan jarumnya juga cari yang panjang, terus voltasenya kita buat kecil. Jadi untuk buat whip shading ini voltasenya harus sama, dibikin sekecil mungkin. Jadi dibikin pergerakan jarumnya itu lambat. Tetapi ya di sini yang penting, kalian menggoresnya itu harus dengan cepat. Jadi mesin tato lambat tapi menggoresnya cepat. Jadi harus cepat biar apa? Biar tidak ngeblok, dan juga tintanya harus dicairkan ya. Jangan tertinggal, jangan tintanya kental, tapi tintanya dicairkan. Biar membuat shading dengan bentuk pola-pola yang bagus. Nah, jadi itu yang pentingnya. Kalian harus untuk membuat shading, kalian harus mencari mesin yang memang mendukung. Jadi cari mesin yang pukulannya panjang, sangat panjang. Terus jarumnya juga memakai jarum round liner atau RL. Lalu voltasenya dikecilkan dan membuatnya itu menariknya harus, membuat shadingnya harus secara cepat sekali, sangat cepat. Kalau kalian lambat menariknya, itu nanti akan jadinya tidak jadi whip shading, tidak jadi titik-titik pointage dot work, tapi malah jadi nanti menggaris atau ngeblok. Dan itu kalian harus shadingnya harus dengan satu arah, jangan berulang. Jadi jangan atas terus bawah, atas saja, bawah aja. Jadi jangan atas bawah itu, jangan, nanti malah polanya nanti bentuknya jelek, nggak beraturan. Jadi harus satu arah. Dan juga yang perlu diingat, tintanya jangan terlalu kental, harus dicairkan. Jadi kalian harus membuat semua, misalkan gambarnya itu memerlukan garis yang tegas, jadi kalian buat dulu semua garis tegas, lalu setelah itu dicairkan tintanya memakai jarum yang kecil. Mungkin kalau biasanya ciri khas gambar-gambar dot work itu malah garisnya tebal-tebal ya. Jadi untuk membuat garisnya memakai jarum besar, tapi untuk whip shadingnya malah memakai jarum yang kecil. Jadi terbalik ya kan, membuat kecil terus menariknya harus dengan cepat. Itu pokoknya poin intinya untuk membuat whip shading itu voltase rendah, pukulan panjang, tapi mengarsirnya dengan cepat. Nah, itu hati-hati. Itu kalau tidak hati-hati nanti mahkotnya sobek. Dan juga yang perlu diingat adalah memasukkan tintanya jangan terlalu dalam. Malah jangan terlalu dalam, tapi dikit saja. Dan itu harus kencang. Dan tekniknya juga jadi begini. Jadi untuk di awal itu agak dalam, tapi jangan terlalu dalam ya. Tapi ketika kalian menarik keluar itu agak diangkat jarumnya. Jadi seperti ini set. Nah, coba saya slow motion kan. Jadi kelihatan nggak ya? Nah, coba bentar. Iya. Jadi ketika di sini terus kalian naik. Nah, itu penuh lambatnya. Ini naik. Nah, lagi naik. Nah, jadi kalau cepatnya kayak gini ya, set. Jadi kayak kalian mengarsir itu, tapi itu harus nariknya cepat dan agak panjang, jangan terlalu pendek. Karena kalau misalkan medianya besar, misalkan seperti ini, itu harus sampai ke sininya dan harus ditarik ke angkat. Jadi itu fungsinya apa? Biar ketika titik-titiknya ini, kalau kalian terlalu dalam gini, nanti kan dia titiknya rapat, dan ketika kalian menarik agak diangkat, itu nanti pas sampai di titik keluarnya itu bisa titiknya tuh lebih menjauh dan lebih tipis. Jadi itu polanya bagus sekali. Nah, pola shading itu membentuk seperti itu, dan tato yang bagus seperti itu. Jadi sisi yang dalam, sisi gelap, pas yang dia keluar itu sisi terangnya, jadi gelap terangnya kelihatan. Nah, jadi itu fungsinya teknik whip shading, jadi membuat tato bagus. Jadi kalau kalian lihat gambar-gambar seperti yang saya tampilkan di foto-foto ini, itu memakai teknik whip shading, bukan bikin garis satu-satu. Nah, biasanya kalau whip shading itu kan ada kalau yang dia kurang rapi misalnya, itu baru kalian tambahin titik-titik sendiri di sekitarnya agar lebih kelihatan natural dan rapi. Jadi seperti itu. Jadi tato itu ya semakin
semakin semakin bertambahnya waktu, maka akan muncul style-style baru, tapi tidak dengan keluar dari jalur. Jadi style itu berkembang. Makanya saya bilang seperti mungkin pointillist itu berawal dari old school atau dari tribal, ya kan. Makanya kalau kalian lihat gambar-gambar tribal itu kan sekarang berkembang. Dulu tribal itu mungkin yang cuman kayak garis-garis yang ujungnya lancip gitu, terus dalamnya tebal, ujungnya lancip. Tapi berkembangnya waktu, pola tribal itu banyak. Akhirnya ada Maori, tribal Dayak dan lain-lain yang dulu kita tidak ketahui, tapi karena wawasan mulai luas, akhirnya orang mulai mencari setiap daerah beda-beda pola tribalnya. Jadi tribal tiap daerah beda-beda. Makanya zaman dulu kita nggak tahu, kita taunya tribal itu ya seperti itu. Terus akhirnya mulai berkembang, pengetahuan semakin luas, mulai banyak tribal itu ternyata banyak. Terus akhirnya dimodifikasi, akhirnya mulai muncul gambar-gambar tradisional yang lainnya, yang itu masuknya tribal. Dan ketika untuk menggambar tribal itu mungkin orang terlalu bosan dengan blocking warna yang hanya hitam, maka masukkanlah mereka dengan warnaan baru. Misalkan sekarang kan juga ada tribal yang hitam terus dimasukin merah. Lalu mungkin karena cuma blok-blokan hitam saja dan warna merah saja atau warna lainnya saja tuh bikin orang sudah mulai banyak lah ya, udah bosan. Makanya si artis akan memikirkan style baru. Akhirnya mungkin dulu itu muncullah lagi di shading. Jadi tribalnya itu tidak di blok aja tapi juga di shading. Padahal zaman dulu tribal itu tuh anti shading untuk awal-awalnya. Tribal itu ya blok-blokan yang hitamnya benar-benar hitam banget, garis dan blok-blokan tegas. Jadi garis tegas dan blok-blokannya yang pekat. Dulu tribal seperti itu ciri khasnya. Tapi berkembangnya akhirnya ada tribal yang shading yang biasanya di Maori, atau ada juga sekarang malah tribal masuknya ke realis. Gimana itu tribal realis? Itu adalah tribal yang 3D. Jadi dibikin tribal tapi dibikin gambar tribalnya kaku, tapi di pinggir-pinggirnya dibikin setting-setting yang seakan-akan dia 3D atau seakan-akan masuk ke kulit. Jadi berkembang lagi dan akhirnya muncullah pola teknik baru. Nah, maka salah satunya adalah web shading ini. Jadi memang kita harus mengikuti perkembangan tato ya, karena semakin kita membuka jasa tato kan semakin lama kita harus mengikuti perkembangan zaman biar pengetahuan kita luas dan tidak tertinggal. Nah, dan juga dengan adanya pola-pola style baru, kita juga harus bisa memikirkan sesuatu yang unik. Makanya saya bilang kalian harus memikir, kalau kalian ingin berkembang, kalian harus memiliki sesuatu yang unik dan membuat style baru. Ketika kalian membuat style baru yang lain daripada yang lain, maka kalian akan lebih mudah dikenal. Makanya ada istilah menjadi berbeda, itu maka akan membuat kalian lebih cepat dikenal. Tapi kalau kalian sama dengan yang lain, maka ya agak susah orang mengenal kalian karena kalian tidak unik. Maka jadilah unik, jadilah yang berbeda. Makanya dengan membuat pola-pola baru itu juga membuat marketing jadi bagus. Dengan membuat desain yang lain daripada yang lain itu juga, makanya orang kan mungkin yang dulu dari tribal kaku bosan, akhirnya dengan orang pintar membuat desain-desain baru, maka orang akan lebih tertarik lagi, wih ini belum ada ya di sini, kok saya baru lihat dan ternyata bagus. Jadi makanya itu diperlukanlah perkembangan tato itu yang bisa membuat ya si seniman-seniman itu agar apa ya, agar mereka bisa lebih dikenal, karyanya juga dia bisa berkarya lebih maju, yang otomatis dia bisa bisa lebih banyak mendatangkan customer. Makanya itu kan tantangan si seniman itu kan, dia harus membuat pola-pola baru. Nah, biar lebih dikenal, biar lain daripada yang lain. Itu juga maksudnya ke marketing. Jadi bagi kalian jangan hanya terlalu kaku hanya mengikuti perkembangan watercolor aja, misalnya old school aja, tapi kalian harus berkembang dengan old school. Misalkan kalian temanya di old schoolnya itu dibikin gimana biar lain daripada yang lain dan bisa menjadi daya tarik customer untuk membuat tato di kalian sendiri. Jadi seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk episode kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar saya lebih bersemangat lagi dalam membahas yang berhubungan dengan tato dan lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.